biasa, malam ini malam yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Senang sekali kita Tonight Show tim di sini karena kita akan bersama-sama 1 jam ini hanya untuk Anda semua menyaksikan Tonight Show. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Ya. Apalagi malam ini kita kedatangan teman-teman dari penonton adalah para calon-calon jenderal besar di Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-teman dari STIK PTIK Kebayoran Baru. Ya, berbicara mengenai jenderal, dalam perusahaan ada juga namanya general manager. Itu general manager ya. Berikut ini kita akan ketemu dengan seseorang yang bisa dibilang dia adalah orang yang sangat kreatif sekali. Bahkan dia pernah dinobatkan menjadi GM termuda. Pada usia 26 tahun, dia terpilih menjadi GM Hard Rock Cafe Indonesia dan dia adalah GM termuda di Asia dan termuda kedua di dunia. Pada usia 34 tahun, selepas dari Hard Rock, dia mendirikan sebuah perusahaan yang bernama OMG, Oh My Goodness. Dan bahkan mengarang buku, bukan ngarang ya, nulis bahkan. Ini adalah kreatif junkie. Ya, ini banyak sekali untuk yang kepengen kreatif bisa baca ini. Siapa dia? Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita. Inilah dia, Yoris Sebastian. Bapak Yoris ini kita udah kenal cukup lama dulu dari zaman. Saya lama nggak pernah ketemu malah. Nah, sekarang ini ceritain dulu awalnya jadi GM termuda itu ceritanya bagaimana? Apa gara-gara create acara di kafe tersebut begitu sukses dulu? Ya mungkin itu salah satunya ya. Yang pasti nggak pernah mimpi untuk jadi GM Hard Rock Cafe. Join Hard Rock Cafe karena musik, maksudnya di sana banyak sekali artis-artis internasional. Join aja, pikir cuman ya 2-3 tahun lah sambil kuliah. Ternyata keterusan sampai 14 tahun. Oh, nempel di situ gitu ya? Iya, jadi maksudnya memang ternyata asik banget, banyak belajar, bukan hanya banyak berkontribusi. Dan yang mengagetkan juga saya bukan hanya umur 26, waktu itu saya bukan karyawan Hard Rock dari pertama. Jadi saya tuh baru join 1 tahun setelah Hard Rock Cafe buka. Tapi pada saat mereka ada kesempatan untuk GM lokal pertama, itu malah saya yang ditunjuk. Oh gitu, ya. Sebelumnya tuh GM-GM-nya pasti dari Amerika atau enggak dari Singapura. Jadi lokal pertama juga nih? Lokal pertama. Lokal pertama dan paling muda juga. Soalnya banyak program yang kita sekolah Yoris sendiri. Salah satunya I Like Monday dulu ya kan? I Like Monday, orang-orang di mana pada hari Senin itu males banget ngafe, itu malah seneng gitu kan. Karena terus ada program di mana waktu itu kita jalan-jalan tanpa harus tahu kemana. Destination Nowhere. Ya. Gua sendiri ikutan 2 kali waktu itu. Nggak tahu gue lihat di pesawat. Semua pasrah. Oh ya? Ya gue duduk aja gini, mau kemana Haris? Udah lu ikut aja. Jadi di pesawat itu udah di-charter semuanya, ada musisi segala macam, ada launching juga dalam itu kan. Iya. Ya kita sendiri nggak tahu mau kemana waktu itu kan. Dan itu yang serunya sih, maksudnya sometimes creativity itu cuma membuat sesuatu yang sama kan, jalan-jalan sama Ari, jalan-jalan sama artis gitu ya. Tapi apa bedanya? Janjian ketemu di Cengkareng, hari, tanggal, jam sekian, nggak boleh tahu kemana. Nggak tahu kemana, yang dipersiapkan juga. Nah kalau yang cewek-cewek susah tuh, yang cewek-cewek susah nanya, ini pakaian dingin atau pakaian panas? Kan kita bilang bawa aja dua-duanya. Gitu. Jadi memang sometimes dengan seperti itu nyampe di Bali pun atau nyampe di Surabaya, di Bromo tuh nggak boleh tahu acara berikutnya apa. Tapi justru itu keseruannya ya, misalnya kita tiba-tiba pakai baju apa ya gitu, tiba-tiba pakai baju yang winter gitu, terus terjadi di tempat yang summer kan, itu yang bikin seru, malah jadi cerita gitu kan. Seru karena kita tinggal ngikutin aja gitu serunya seperti apa, semua acaranya udah di set gitu kan. Betul. Waduh luar biasa. Nah sebenarnya gini, program-program tersebut itu datang dari sebuah ide awalnya. Nah bagaimana cara mencetuskan ide tersebut? Apa harus nunggu wangsit? Apa harus survei dulu? Atau apa nih? Misalnya yang sekarang ini pengen jadi orang kreatif itu kan pasti ada beberapa proses yang dilalui. Stepnya kalau untuk seorang Yoris gimana? Kalau saya tuh punya namanya masa inkubasi. Jadi sebenarnya dari Alek Mande, ide pertama tuh saya dapat idenya pas nonton konsernya Ruth Sahanaya di Taman Ismail Marzuki. Terus selesai konser saya tanya, Mbak, kok seorang Ruth Sahanaya konsernya di Taman Ismail Marzuki? With all due respect, harusnya seorang
Perusahaannya ya konsernya di Jakarta Convention Center. Wah susah Riz. Kita ini di Taman Ismail Marzuki aja bisa balik modal udah untung. Tapi yang penting pengen naikin lagi artis Indonesia saat itu masih jarang sekali yang konser tunggal. 1,5 jam dia nyanyiin lagu sendiri. Zaman itu tuh kebanyakan ya istilahnya Mbak Ute curhat ya gitu ya, curcol. Bilang bahwa kita cuma dipanggil 3 lagu hitsnya doang. Padahal satu kebanggaan kalau artis bisa konser 1,5 jam. Nah, dapat ide itu sebenarnya dari situ dulu tuh. Belum kepikiran hari Senin. Baru kepikiran bikin itu, dipersiapkan. Satu hari udah yakin, datang ke managers meeting dengan semangat 45, saya presentasikan dan langsung ditolak. Jadi presentasi langsung ditolak awalnya. Jadi maksudnya wajar aja kalau kita jadi karyawan, jadi orang baru, anak buah itu sering ditolak nggak masalah. Karena justru dulu juga program itu pada saat saya sampai langsung dibilang, Hard Rock Cafe, kita ngambil license dari Amerika, ini malah mau muter lagu Indonesia. Bener juga sih. Kita nih nggak pernah masang lagu Indonesia. Bener juga sih. Dia emang nggak boleh di situ kan Jadi waktu itu. awalnya ditolak dulu. Back to the square one, bikin, nah namanya anak buah, kita harus bikin proposal tertulis. Waktu itu cuma ngomong, gampang dipatahinnya. Bikin lagi proposal tertulis, kasih lihat. Nah baru By di situ, data, ya? by data dan baru di situ kan daripada gue ditolak lagi nih. Kalau Jumat Sabtu salesnya naik sedikit karena Hard Rocknya udah penuh. Kenapa nggak Senin aja? Sepi anyway. Takut ditolak lagi. Ya kan? Jadi masukin ke sana, bikin perhitungannya dan lain sebagainya. Yang terus kalau hari Senin kita bisa bayar artis lebih murah karena daripada nganggur, ya kan? Kita bayar alat-alat daripada nggak kepake MC habis. mahal tapi biasanya itu hari Senin. Nah, MC-nya waktu itu malah barter. Jangan kasih tahu dong. Nggak pernah sih gue situ. Ya kan, nah, maksudnya jadi situ tapi programnya keren banget. Akhirnya ya kita semangatnya yang penting jangan rugi aja Hard Rock Cafe. Cuman menggunakan 10% dari dana Hard Rock Cafe, data-datanya lebih detail, disubmit, disetujuin gitu. Jadi maksudnya kita juga harus kreatif, bukan hanya membuat ide acara, tapi kreatif cara mempresentasikan. Maksudnya dengan alasan apa lu punya ide Iya. tersebut? Kalau ada base dasarnya mereka juga akan lebih yakin. Ini anak dari pemikiran yang matang nih untuk sampai ke ide ini. Tapi sebenarnya anak-anak muda itu punya banyak sekali pikiran-pikiran matang yang menunjukkan kualitas mereka. Contohnya ada beberapa hal yang telah terbukti di dunia pada saat mereka muda juga memiliki prestasi yang sama. Contoh ini ada info beberapa inovator di dunia. Ada siapa aja, Esti? Walt Disney, pendiri Disneyland. Ini adalah salah satu inovator dunia yang berhasil membuat semua story di anak-anak, bahkan orang sampai kita dewasa ingat tentang Walt Disney. Saya juga selalu senang kok ke Disneyland itu, Disneyland. bikin workshop ya, bikin seminar. Jadi bawa orang-orang dari Indonesia, bukan hanya jalan-jalan main-main untuk orang dewasa ya, tapi juga habis itu kita belajar bagaimana. Menurut saya sih salah satu sumber inspirasi yang paling utama memang adalah Walt Disney. Walt Disney Dia bisa dari sebuah ide menjadi banyak hal gitu. Nah, idenya cuma cukup sekali doang ya. Luar biasa. Ini idenya never lasting jatuhnya ya. Iya. Nggak akan pernah bisa mati ya. Berikutnya siapa lagi? Steve Jobs, pendiri Apple. Steve Jobs ini telah memberikan job buat banyak orang ya. Dengan Banyak job. Dulu sebenarnya dia juga di underestimate tuh ketika dia muncul setelah Bakal Microsoft kan. Gitu. Tapi ternyata sekarang menjadi sebuah tren yang bisa dibilang orang high end seperti sekarang ini kebanyakan pakai Mac product gitu. Kalau pandangan Joris gimana mengenai orang ini? Ya, kalau Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kadang-kadang orang kreatif itu hanya connecting the dots. Jadi sometimes memang creativity itu ataupun orang kreatif itu tugasnya adalah melihat hal yang ada, digabungkan jadi satu sama lain, akhirnya menjadi sesuatu yang bagus dan berguna buat orang. Iya. Berikutnya, Bill Gates, pendiri Microsoft. dengar-dengar kabar bahwa sebenarnya menemukan itu adalah temennya ya. Kemudian dia memarketingkan dan akhirnya dia menjadi seseorang yang sangat luar biasa di Microsoft. Ya, kadang-kadang memang dia lebih smart jatuhnya sebenarnya sih. Orang pintar sama orang smart kadang-kadang lebih bagusan orang smart gitu. Tapi perlu dapat dua-duanya. Kalau menurut pandangan Yoris gimana mengenai orang ini? Kalau saya ya maksudnya itu keren banget ya. Dia bagaimana membuat sebuah brand, melisensikannya. Hanya mungkin PR-nya sama sih, PR-nya Steve Jobs maupun Sama Bill Gates adalah regenerasi sih. Mungkin
susahnya kalau satu brand itu satu orangnya sangat kuat sekali, regenerasinya baik Apple maupun Microsoft saat ini sedang dipertanyakan sih. Tapi dua-duanya sih memang bisa dibilang genius waktu itu ya. Berikutnya yaitu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Ini luar biasa sekali ya, usia masih muda, tapi sudah menginfluence banyak orang. Kayaknya di sini nggak ada yang nggak punya Facebook, pasti pada punya. Iya, Facebook itu ibarat KTP ya. Semua orang itu harus punya tuh Facebook itu dulu kan. Jadi yang belum punya KTP aja punya Facebook, jadi banyakkan Facebook dibanding KTP. Satu orang bisa punya 3 Facebook kan gitu. Belum yang palsu-palsunya gitu. Jadi bahkan ini katanya dari ide-ide yang sepele sebenarnya dia. Kalau ini malah ini banyak sekali orang kreatif itu sebenarnya menemukan sebuah inovasi berdasarkan marah. Karena dia lagi dendam, dia diputusin pacarnya, terus dia bikinlah si Facebook ini sebenarnya awalnya. Jadi kalau dia nggak diputusin pacarnya, tidak akan ada Facebook sebenarnya. Oh gitu, terima kasihlah dengan pacar dari Mark Zuckerberg ya kan. Kadang-kadang orang bisa memberikan kualitas terbaik pada saat dia ada pressure di mana-mana. Anger kan. Dengan pressure itu dari emosi kan, anger. Berikutnya. Chad Meredith Hurley, pendiri YouTube. Nah ini adalah salah satu yang membunuh video-video MTV. Televisi musik banyak dibunuh oleh YouTube katanya. YouTube. Dan sekarang memang trennya seorang selebriti bukan hanya muncul di layar kaca televisi aja, tapi lewat YouTube pun sudah lebih dahsyat lagi mereka. Sebenarnya dia hanya menjalankan yang dulu sudah diramalkan oleh Andy Warhol. Dia bilang in the future setiap orang punya sekian menit atau sekian detik to be famous. Nah, YouTube make it happen. Ya kan? Jadi sebenarnya to famous, gitu. Saya kemarin ke Thailand, ke Bangkok, ada namanya Thailand Creative Design Center. Orang-orang kreatif Thailand itu datang ke sana dengan biaya murah, perpustakaannya 100% didanai pemerintah. Itu berbagai buku, dari buku creativity, desain, branding, marketing, sampai filsafat. Karena ternyata untuk membuat sesuatu kita perlu dasar, kita perlu sejarah dan lain sebagainya. Nah ini sih salah satu contoh bagus, dan banyak sekali sebenarnya contoh-contoh baik di luar negeri maupun di Indonesia, di mana seorang inovator itu membuat sesuatu itu based on sejarah. Oh gitu. Makanya saya pernah dengar ungkapan Andy Warhol was right itu ya. Iya. Dia kadang-kadang ngomong tapi bisa keluar. Dulu orang nggak ngerti apa sih maksudnya nih. Ntar di kemudian hari setiap orang akan bisa terkenal dalam waktu sekian menit atau sekian detik gitu kan. Sekarang ada YouTube. Ada Emang bener YouTube, siapa iya, aja bener. punya chance yang sama. Kalau dulu kan harus punya koneksi untuk masuk TV atau apa kan. Sekarang everybody can broadcast themselves. Sekarang nih sebagai tips terakhir. Tips kira-kira yang lagi belajar sekarang, satu itu kan harus kuat mental. Iya. Jangan down kalau ditolak. Ada tambahan lagi? Ada. Jadi sebenarnya yang terakhir nih ya, tips ya, supaya orang-orang yakin bahwa dirinya dia tuh bisa kreatif sebenarnya tergantung dia mau apa enggak. Pengalaman saya selama bertahun-tahun ini menggembleng orang-orang menjadi orang kreatif itu ternyata menjadi orang kreatif itu kayak orang naik sepeda. Ya. Latihan sepeda gitu kan karena sepi gitu kan, pertama dipegangin, lama-lama lepas, sampai terakhir saya naik sepeda udah bisa lepas tangan. Ya kan? Kreativitas kayak gitu, kayak sekarang saya misalnya ada apapun gitu di depan saya itu bisa jadi ide. Karena saya udah naik sepedanya lepas tangan. Jadi sebenarnya as simple as that. Yang susah tuh sebenarnya jadi pembicara publik. Bicara depan orang, ratusan orang tuh dulunya saya nggak bisa. Dan banyak orang sampai sekarang nggak bisa. Itu seperti kita mau belajar berenang. Masih ada loh teman-teman saya udah usia segini, wah saya nggak bisa berenang gitu kan. Nah itu lebih susah memang untuk menjadi pembicara publik. Tapi kalau misalnya creativity, saya belum pernah menemukan orang yang mau belajar creativity terus nggak bisa. Selama dia mau sebenarnya kayak naik sepeda. Makanya kalau di buku sini kan covernya nih saya udah kasih lihat, ini semuanya pembaca buku, bukan lagi tokoh-tokoh yang terkenal seperti di edisi pertama. Pada saat cetakan ulang setelah 1 tahun apa 2 tahun terbit, ini adalah orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia yang membaca buku, menjalankannya dan menjadi kreatif. Jadi justru ini nggak ada orang terkenal sama sekali. Oh ya, luar biasa. Semua orang bisa jadi sesuatu, semua orang bisa kreatif dan itu tergantung dari niatnya bisa masing-masing. lihat doang kayak gelas, bukan cuma buat minum doang kali. Buat gitu apa nih ya. kira-kira nih? Bisa buat dibikin kayak bando di sini. Terserah pokoknya. Jadi setiap benda itu bagaimana cara kita mikirnya aja. Termasuk juga dengan situasinya. Nah, terima kasih untuk Yoris udah datang ke Tonight Show memberikan share positif dengan kita semuanya. Dan mudah-mudahan hari ini Anda menyaksikan acara yang penuh dengan kreativitas di sini. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.